Shalom semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kembali sharing untuk kita dalam video kali ini. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi topik tentang jangan mengeraskan hati. Nah, sebelum saya menyampaikan RSSP ini, saya mau cerita dulu kejadian di hari Kamis malam. Jadi saya tidak tahu kenapa hari itu cukup melelahkan. Ya memang pada hari itu saya cukup banyak aktivitas begitu. Padahal pada pagi harinya saya sudah dapatkan sesuatu untuk dibagikan pada RSSP hari Jumat seperti biasanya kita nikmati. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, tidak tahu mengapa pada malam hari saya begitu lelah, saya begitu capek, sehingga saya nggak punya semangat untuk menyampaikan sesuatu. Saya punya prinsip bahwa bila saya sungguh-sungguh tidak memiliki sesuatu dorongan di hati untuk disampaikan, saya tidak mau membuat video sharing seperti mengada-ada gitu ya. Saya justru yakin bahwa kalau memang Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk menyampaikan sesuatu, sekalipun saya lelah, maka saya akan terus bangkit untuk menyampaikannya. Nah, jadi saya pilih untuk berbagi rekomendasi video pada hari Jumat for all groups di WA, di grup WA, karena tadi saya berusaha untuk menghindari sharing yang sia-sia. Saya nggak mau apa yang saya sampaikan itu sesuatu yang tidak membangun, bahkan datang dari keadaan yang lelah. Tentu selain tidak akan memberkati, saya nggak mau setiap orang yang mendengarkan video saya sia-sia saja mendengarkan gitu, karena tidak ada sesuatu yang berasal daripada tuntunan Roh Kudus untuk disampaikan. Nah, akhirnya pada hari Kamis itu saya pilih istirahat lebih awal. Saya cari rekomendasi video untuk dibagikan, dan pada doa malam saya sungguh berdoa supaya Roh Kudus yang menuntun saya untuk memilih rekomendasi video yang tepat untuk kita gitu. Dan saya percaya bahwa ketika kita berserah kepada tuntunan Roh Kudus, kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan diarahkan untuk melakukan apa saja yang kita sudah berserah kepada Roh Kudus. Pasti Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang teratur dan yang benar. Dan puji Tuhan, pada hari Jumat itu saya bagikan rekomendasi video yang menurut saya itu nggak kebetulan, karena pesan daripada rekomendasi video yang saya bagikan itu setara dengan sesuatu yang tadi saya bilang saya sudah punya sesuatu untuk dibagikan yang berasal dari rema saya gitu ya. Nah, jadi sebelum mendengarkan rekomendasi video itu, saya mendapatkan rema di pembacaan Alkitab saya di 2 Tawarikh 10. Saya coba bacakan ya untuk kita supaya lebih utuh jalannya sharing ini
kemudian para sahabat dan juga saudara yang ada di Big Internet lebih mudah memahami apa yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Nah, di 2 Tawarikh 10 di sana judul perikopnya adalah pecahnya kerajaan Israel. Ya, judulnya di sana pecahnya kerajaan itu. Saya bacakan untuk kita dari ayat 1. Kemudian Rehabeam ini adalah anak Salomo. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir. Sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ya, agak-agak mirip namanya. Anak Salomo namanya Rehabeam. Nah, sementara orang yang menjadi rival daripada Rehabeam ini adalah Yerobeam. Saya lanjutkan di ayat 4. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Jadi sebetulnya Yerobeam ini datang dengan maksud yang baik kepada Rehabeam. Dia datang dengan itikat baik hanya untuk meminta keringanan beban yang pekerjaan yang tadinya sudah dibebankan ayahnya Salomo kepada Yerobeam. Dan dia datang dengan itikat baik bahwa kalau memang kami diberikan keringanan, maka kami akan menjadi hambamu. Jadi sebetulnya ini sebetulnya peluang bagi Rehabeam untuk memperkuat kerajaannya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Rehabeam sesuatu yang sangat tidak terpuji. Nah, ayat 5 dikatakan seperti ini. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa. Lalu pergilah rakyat itu, rakyat yang bersama-sama dengan Yerobeam tadi. Ayat 6, sesudah itu Rehabeam anak Salomo ini meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Jadi tua-tua yang sudah berpengalaman bahkan memberikan nasihat kepada Salomo. Rehabeam meminta pendapat mereka dan berkata, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu, rakyat yang bersama-sama dengan Yerobeam tadi? Lalu ayat 7 berkata, mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, berlaku ramah, berlaku baik, memperlakukan mereka dengan baik, itu maksud tua-tua itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Jadi andaikan saja dia memiliki respons yang baik, maka sebetulnya niat baik yang disampaikan oleh Yerobeam dan rakyat yang bersama dengan dia itu harusnya menjadi peluang untuk memperkokoh kerajaannya, pemerintahannya. Lalu ayat 9, katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggunganmu yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Nah, jadi pertama-tama Rehabeam ini meminta nasihat daripada tua-tua yang sudah mendampingi ayahnya. Tetapi dia tidak berpuas diri dengan itu, karena sesungguhnya kalau saya pahami daripada perikop ini, memang dasarnya Rehabeam ini tidak punya hati yang baik untuk memperlakukan rakyat yang bersama-sama dengan Yerobeam. Akhirnya dia nggak terima nasihat baik yang disampaikan oleh
tua-tua, tentu orang yang sudah berpengalaman, penuh hikmat, bahkan sudah mendampingi ayahnya. Dan menurut kita itu adalah nasihat yang baik, hidup damai dengan rakyat itu, kemudian bisa mendukung pemerintahannya. Tetapi apa yang dilakukan Rehoboam? Dia malah pergi meminta nasihat kepada orang muda. Ayat 10, lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia berkata. Tentu kalau sebaya, Rehoboam yang masih muda pantasnya ya meminta nasihat daripada yang tua-tua, daripada orang-orang yang justru berpengalaman telah mendampingi ayahnya selama pemerintahannya di Israel. Tetapi sebaliknya justru dia pergi kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan berkata, meminta pendapat kepada mereka tadi di ayat 9, apa yang kita harus lakukan terhadap orang-orang yang meminta keringanan itu, meminta keringanan atas tanggungan itu. Lalu orang-orang muda itu justru menjawab dengan kedagingannya, dengan emosionalnya, dengan sikapnya yang tidak bijaksana, dan memberikan nasihat kepada Rehoboam dan berkata seperti ini. Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berikanlah keringanan kepada kami. Beginilah harus kamu katakan pada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri. Coba bayangkan, sebuah sikap yang tidak terpuji, yang tidak bijaksana seperti ayahnya, yang harusnya memperbanyak dukungan untuk pemerintahannya, tetapi justru dia mencari permusuhan dengan rakyat yang bersama-sama dengan Yerobeam. Lalu ayat 12, lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehoboam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. Karena kan Rehoboam bilang datanglah lusa untuk meminta jawabannya. Lalu Yerobeam dan rakyat itu datang kembali untuk bertanya kepada dia. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat-nasihat orang-orang muda tadi, dia mengabaikan nasihat orang tua dan memilih untuk mendengarkan nasihat orang muda yang belum berpengalaman, yang sebaya dengan dirinya. Lalu dia berkata seperti ini, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, seperti tadi nasihat orang-orang muda itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat itu, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Nah, memang ini adalah kegenapan dari firman Tuhan, tetapi kita tetap bisa belajar dari sikap seorang Rehoboam yang tidak bijaksana, yang mengeraskan hatinya dan memilih nasihat orang-orang muda yang sebaya dengan dia, yang kurang berhikmat dan tidak berpengalaman. Di ayat 16 berkata, setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehoboam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Ayat 18, kemudian Raja Rehoboam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehoboam hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri di ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Nah, ketika saya baca ini,
saya dapatkan tentang sikap hati, kualitas hati seorang Rehabeam yang sangat angkuh dan mengeraskan hati. Nah, awalnya saya dapatkan rema ini ingin disampaikan gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa tidak kebetulan kemudian saya dapatkan rekomendasi video yang justru sejalan dengan rema yang telah saya dapatkan sebelumnya. Kita bisa melihat sikap arogan, sikap yang mengeraskan hati dari seorang Rehabeam itu tidak membawa keuntungan, tidak membawa kebaikan bagi dirinya sendiri, bagi kerajaannya. Coba bayangkan betapa memalukannya, betapa malapetakannya seseorang raja kemudian tidak dihormati oleh rakyatnya. Bahkan tadi dikatakan di ayat 18, dia hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri dari Yerusalem. Dia menjadi kehilangan respek daripada rakyat oleh sikapnya yang arogan, oleh sikap hatinya yang arogan, oleh sikap hatinya yang mau sendiri dan tidak mau mendengarkan tua-tua. Saya lanjutkan pada pesan video kita gitu ya. Jadi pesan rekomendasi video yang telah saya bagikan pada hari Jumat itu sejalan dengan pesan rema saya yang sudah saya dapatkan pada pembacaan Alkitab sebelumnya. Kalau saudara yang di Big Internet dan juga para sahabat memperhatikan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu sungguh sangat memberkati kita. Di sana dibagikan tentang perikop Markus 3 ayat 4. Bagaimana ahli-ahli Taurat mengamat-amati dengan tujuan untuk mencari celah untuk menyerang Yesus, untuk mencari salah Yesus karena mereka ingin membunuh Yesus gitu ya. Sangat luar biasa, sederhana tapi sangat tepat ketika dijelaskan bahwa ahli Taurat sebetulnya tahu gitu ya. Ahli Taurat kan memperdebatkan ketika Tuhan ingin menyembuhkan orang yang lumpuh yang berada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Nah, ahli-ahli Taurat mencari celah untuk melihat apakah Tuhan Yesus nanti akan menyembuhkan mereka, karena ahli Taurat sangat berpegang bahwa pada hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan begitu ya. Nah, tetapi kemudian Yesus bertanya di ayat 4, Markus 3 ayat 4 berkata, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Karena Tuhan tahu isi hati mereka, sudah merancangkan mereka yang jahat kepada Tuhan. Lalu sebagai ahli-ahli agama, mereka tahu bahwa yang baik adalah sekalipun Sabat, maka sebetulnya orang bisa berbuat baik. Karena itu tidak bertentangan sebetulnya dengan hukum Tuhan. Nah, tetapi apa yang mereka pertentangkan adalah bukan hal yang esensi gitu ya. Nah, mereka tahu bahwa berbuat baik itu sebetulnya dibolehkan sekalipun hari Sabat. Nah, tetapi mereka itu diam saja. Ayat 5 berkata, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangan orang itu.
Ayat 6 berkata, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, yang saya mau pesankan pada video kali ini adalah sesuai dengan tema kita pada sharing ini adalah supaya jangan mengeraskan hati. Nah, pada pesan video kan disampaikan bahwa ahli-ahli Taurat ini adalah contoh kelompok orang yang memang mengeraskan hati. Dia tahu apa yang baik, apa yang seharusnya dilakukan, tetapi menolak untuk melakukan itu. Dalam video dikatakan bahwa konteks kekerasan hati daripada ahli Taurat itu juga sebetulnya kita temukan dalam praktek orang Kristen saat ini. Saya sudah melayani 5 tahun dan sekarang jalan 5 tahun di sosial media, sudah bertemu banyak orang, sudah ratusan orang yang seperti saya katakan dulu, yang mereka sampai ada inbox saya atau japri saya, atau bahkan mereka sudah berada pada grup yang lebih dekat, yang kita sudah berinteraksi lama gitu ya, yang diajak baca firman, diajak baca juga berdoa gitu ya. Sudah banyak saya temukan karakter orang selama 5 tahun ini, dan hanya berbeda generasi, hanya berbeda orang, tetapi penyakit yang sama tetap ada, yaitu sikap mengeraskan hati. Pada video kan dikatakan bahwa sama seperti praktek kebanyakan orang Kristen. Tahu sebetulnya bahwa membaca Alkitab itu baik, tetapi diam saja, tidak melakukan. Tahu sebetulnya bahwa berdoa itu baik, tetapi diam saja, tidak melakukan. Nah, itu yang satu ketika saya sampaikan kepada kita di waktu yang lalu, bahwa sebetulnya yang saya membuat kadang nggak tahan dengan pelayanan ini adalah sikap orang-orang yang saya layanin gitu ya. Ini saya bukan sedang bukan sedang mengeluh atau curhat di sini, tetapi saya saya bisa rasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan gitu ya, bahwa hati Tuhan sangat berduka dengan kedegilan hati mereka. Nah, saya sering mengalami perasaan hati yang berduka ini di dalam pelayanan ini. Kenapa? Alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah oleh kedegilan hati orang yang saya layani. Tadi kan pesan video itu sebetulnya sangat sederhana. Hanya beliau mengulas realita daripada ahli-ahli Taurat yang tadi saya katakan kelompok orang yang hidup berbeda zaman dengan kita saat ini, kelompok orang yang berbeda, tapi penyakitnya sama dengan penyakit orang Kristen pada segala masa sampai sekarang juga, yaitu sikap hati yang suka mengeraskan hati. Padahal di dalam firman Tuhan, salah satu saya ambil di sini di Mazmur 95 ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kalau saya tidak salah ada 3 kali tulisan di dalam firman Tuhan yang berkata jangan keraskan hatimu.
konteks daripada mengeraskan hati itu adalah seperti tadi, sesederhana yang tadi. Ahli Taurat sebetulnya tahu bahwa melakukan hal yang baik diperbolehkan sekalipun itu pada hari Sabat. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjawab mereka pada saat itu, mereka diam saja. Karena Yesus tahu bahwa ahli Taurat itu adalah ahli-ahli agama. Mestinya tahu mana yang pantas untuk dilakukan. Tetapi hati mereka dengan penuh kejahatan. Hati mereka penuh dengan kekerasan, karena ini memang satu paket gitu ya. Orang yang mengeraskan hati pasti isi hatinya yang jahat, panas hati gitu ya. Nah, demikian juga dengan praktek Kristen yang dimana masa dimana saya melayani gitu ya. Hanya berbeda generasi, berbeda kelompok, tetapi penyakitnya sama. Itu yang di waktu-waktu yang lalu saya katakan bahwa sebetulnya kalau ngikutin daging gitu ya, saya jujur katakan ini daging, tapi saya nggak mau menyerah karena saya tahu bahwa kalau saya menyerah, siapa lagi yang mau melakukannya gitu ya. Saya mau mengambil bagian bersama dengan orang-orang yang memang melayani Tuhan dengan sungguh di luar sana untuk melayani umat-umat Tuhan gitu ya. Nah, tetapi kalau secara daging, sebetulnya kalau bisa memilih, saya nggak mau loh melayani, karena secara batin apa yang dialami Tuhan ini sering saya alami di waktu-waktu yang lalu. Belakangan ini berkurang karena saya udah putuskan bahwa saya nggak mau stres, saya nggak mau menjadi depresi oleh sikap-sikap orang-orang tertentu yang memang degil gitu ya. Yang penting bagi saya sudah lakukan yang terbaik, sudah menuntun mereka untuk baca firman, untuk berdoa gitu ya. Soal kemudian ada orang-orang tertentu yang tetap dalam kedegilan hatinya, sudah tahu yang baik sama seperti ahli Taurat, sudah tahu apa yang baik. Sudah, kalau ditanya orang Kristen baiknya itu membaca firman atau enggak, dia pasti jawab, tahu jawabannya iya, membaca firman. Kalau saya tanya saudara, orang Kristen itu sewajarnya berdoa apa tidak? Pasti dia akan jawab, ya berdoa. Tetapi prakteknya iya apa tidak? Nah, ini loh yang sering membuat saya berduka di waktu yang lalu, dan sekarang saya tidak mau diri saya menjadi depresi oleh sikap orang-orang tersebut. Bagi saya, yang penting saya sudah lakukan yang terbaik. Nah, penyakit yang sama itu ada dari zaman ke zaman. Dalam video hamba Tuhan itu dengan keras berkata bahwa hati yang keras itu adalah penyebab kebinasaan, dan itu alkitabiah. Jadi kita harus mengerti ya. Saya terus ulang-ulang prinsip ini bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi sekalipun mereka bangsa pilihan Tuhan, kalau mereka tidak taat, mereka selalu tidak percaya, mereka mengeraskan hati. Sama seperti ahli Taurat ini kan bagian daripada bangsa Israel. Tetapi Tuhan tolak, mereka binasa. Salah satunya adalah karena kekerasan hati mereka. Siapa bilang semua orang Kristen akan selamat? Mereka yang mengeraskan hati itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang saya pesankan terlebih kepada yang begintermate, dan juga barangkali saudara yang mendengarkan video saya di YouTube. Kalau para sahabat saya yang di MTRC Advance, puji Tuhan sekarang mereka sudah terus semakin dewasa, semakin mengerti bahwa membaca kitab itu harus, berdoa itu harus, bahkan berpuasa itu adalah baik gitu kan. Kalau di luar grup ini saya tidak terlalu ambil pusing, karena saya sudah lakukan yang terbaik bertahun-tahun, tetapi mereka tetap dalam kedegilan hati mereka gitu ya. Nah, saya mau lebih tekankan pesan ini pertama-tama kepada saudara yang ada di begintermate.
Dan Anda yang mungkin menyaksikan video saya di YouTube, bahwa salah satu yang membuat umat pilihan binasa adalah karena sikap yang mengeraskan hati. Sudah tahu apa yang benar, sama seperti ahli Taurat itu. Mereka tahu kok kalau sekalipun itu hari Sabat, tetapi kalau melakukan yang baik itu boleh-boleh saja. Tetapi mereka memilih diam karena hati mereka keras dan mereka mengikuti kedegilan hati mereka. Hanya berbeda konteks, berbeda generasi. Saya katakan kepada Anda yang di Big Internet, kemarin sudah dijalankan absensi monitoring pembacaan Alkitab. Nah, itu khusus bagi Anda yang baru. Tetapi saya sudah sampaikan kepada Bu Lini supaya nanti untuk absensi monitoring lainnya, semua yang ada di grup Big Internet dimuat yang sudah baca firman, termasuk yang senior, supaya menjadi motivasi gitu ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara gitu ya, dan juga Anda yang menyaksikan video saya di YouTube. Sekalipun kita sudah menerima kasih karunia untuk keselamatan, tetapi kalau sikap hati kita mengeraskan hati, degil, tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah menentukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah, kita dipanggil untuk beribadah. Harusnya orang Kristen itu hidup dalam pembacaan firman. Harusnya orang Kristen itu berdoa. Orang Kristen tahu itu. Sama seperti yang tadi saya katakan, bahwa kalau coba ditanya, orang Kristen itu sebaiknya membaca Alkitab apa enggak? Jawabannya pasti iya. Orang Kristen itu mestinya berdoa apa tidak? Pasti jawabnya iya, tapi prakteknya kan enggak. Nah, itu loh salah satu konteks daripada kedegilan hati, sikap yang mengeraskan hati. Sama seperti pesan video itu, saya mau sampaikan juga bahwa orang yang mengeraskan hati tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tadi saya sudah baca salah satu daripada nasihat firman Tuhan yang berkata, supaya jangan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati. Jangan berpikir kalau karena hukuman Tuhan tidak langsung datang gitu ya atas orang-orang yang mengeraskan hati. Tapi jangan berpikir bahwa Tuhan berkompromi dengan sikap seperti itu. Orang yang mengeraskan hati itu nggak bisa dituntun. Hatinya itu tidak bisa dibentuk lagi. Tadi saya sudah katakan, sudah 5 tahun, jalan 6 tahun pelayanan ini berjalan baik oleh anugerah Tuhan. Saya sudah melihat kok orang-orang yang mengeraskan hati, yang tidak mau dituntun, itu nggak jadi apa-apa. Tetap aja stagnan kekristenannya, tidak semakin dewasa rohani, tidak semakin bijaksana, tidak semakin berhikmat, tidak menemukan panggilannya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kedegilan hati mereka. Sudah saya tuntun harus baca firman dan menjadi pelaku atasnya, harus memiliki komitmen diri untuk membaca Alkitab 1 pasal setiap hari minimal, harus berdoa pagi dan juga malam hari, sekalipun dimulai dari 5 menit, tapi harus membiasakan diri untuk melakukan itu. Seperti tadi yang saya katakan, semua pasti setuju dengan itu. Tetapi ada beberapa orang yang melembutkan hatinya untuk mau dituntun. Sama seperti apa yang dikatakan oleh video dari ahli Taurat, hanya Paulus yang kemudian bertobat. Yang lainnya mereka mengeraskan hati dan akhirnya mereka menuju kepada kebinasaan. Nah, saya mau beritahu kepada kita sekali lagi bahwa umat Israel itu adalah umat pilihan, bangsa pilihan. Kita adalah bangsa kasih karunia, pilihan karena kasih karunia Tuhan. Yang saya mau katakan adalah kalau Tuhan juga menolak bangsa pilihan karena sikap yang tidak berkenan, ketidaktaatan, ketidakpercayaan, salah satunya adalah sikap yang mengeraskan hati, maka Tuhan juga akan memiliki sikap dan tindakan yang sama terhadap orang Kristen pilihan kasih karunia. Kalau mereka mengeraskan hati, mereka memilih untuk tidak melakukan apa yang baik dan benar, sementara mereka sudah tahu itu, sudah dituntun untuk harus berdoa, harus membaca firman, tetapi mengeraskan hati. Saya mau beritahu, hati-hati dengan sikap hidup seperti ini. Inilah yang Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat 13, adalah praktek hidup yang pengennya itu melewati pintu yang lebar,
dan jalan yang luas. Gak mau diribetin dengan semua ini. Gak mau direpotin, gak mau dibuat susah dengan membaca kitab dan berdoa. Hidup dalam daging. Roma 8 ayat 8 berkata apa? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang mengeraskan hati adalah salah satu bentuk daripada hidup di dalam daging. Nah, karena itu saya mau sampaikan kepada saudara yang ada di Big Internet. Kalau mau berhasil dalam mengenal Tuhan, dalam mengerjakan keselamatan, supaya tidak menuju kepada kebinasaan, miliki kelembutan hati, jauhkan hati yang keras, jauhkan hati yang degil. Anda mestinya bersyukur ada di dalam komunitas ini. Ada orang-orang, saya dan tim pelayanan, tim admin, dan juga orang-orang yang berdoa dari pendoa dan juga di intercessor, dan juga orang-orang yang memang melayani Anda, datang untuk melayani Anda, saudara Anda yang Tuhan bangkitkan, yang telah lebih dahulu memberikan contoh. Jangan keraskan hatimu. Karena apa? Tadi saya sudah katakan bahwa orang yang mengeraskan hati tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kalau kami tuntun saudara untuk membaca firman, untuk berdoa, miliki kerendahan hati. Orang-orang yang keluar dari grup itu, tadi kan saya di waktu-waktu yang lalu kan saya katakan bahwa harus fair kalau berkata-kata. Barangkali bukan Big Internet tempat mereka, bukan komunitas ini tempat mereka. Karena TRC hanya salah satu bagian kecil daripada pelayanan Tuhan yang ada di muka bumi ini gitu ya. Barangkali TRC bukan tempat mereka. Di sana mungkin ada tempat yang lebih cocok, lebih baik buat mereka. Tetapi saya sangat yakin sebagian dari mereka adalah orang-orang yang mengeraskan hati, yang tidak mau dituntun untuk baca firman, untuk menjadi pelaku atasnya, untuk berdoa. Karena itu kalau Anda masih stay di sini, memiliki kesempatan untuk mendapatkan peringatan ini, itu berarti Tuhan sangat mengasihi Anda. Saya berharap ketika Anda selesai mendengarkan pesan saya pada video ini, jangan lagi mengeraskan hati. Kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita untuk berubah, responi dengan baik. Apa yang kami bagikan di dalam pelayanan ini, sepanjang itu tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan itu baik untuk kerohanian Anda, just do it. Lakukan saja gitu. Dan untuk Anda yang mendengarkan video di YouTube, saya mau beritahu Anda bahwa kekristenan yang kami jalankan di dalam pelayanan ini adalah kekristenan yang menuju pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Sebab tidak mudah sebetulnya untuk menuju kepada kerajaan surga. Tidak gampang. Harus ada perjuangan. Kata Yesus harus berjuang. Berjuang untuk memiliki komitmen diri membaca firman. Berjuang untuk mendisiplinkan diri menjadi pelaku atasnya. Berjuang untuk melakukan aktivitas rohani lainnya seperti berdoa. Kalau Anda di luar sana yang mendengarkan video ini, sama dengan contoh kasus ahli Taurat tadi, tahu sih yang benar seperti apa. Orang Kristen mestinya bergaul dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku atasnya. Orang Kristen mestinya berdoa setiap hari. Orang Kristen harusnya menjaga bicara. Orang Kristen harusnya menjaga sikap, menjaga kekudusan hati, pikiran, dan anggota tubuh. Nah, tetapi Anda tidak melakukan ini. Saya peringatkan juga Anda bahwa jangan sampai Anda dibinasakan oleh Tuhan. Sebab mendapatkan anugerah itu tidak lantas diselamatkan oleh Tuhan. Ada bagian yang kita harus lakukan, menjalankan ketaatan, bergaul dengan firman Tuhan, mengenal Tuhan itu sendiri. Dan di sini juga saya akan undang Anda. Barangkali Anda, saudara, baru pertama kali mendengarkan sebuah komunitas, sebuah pelayanan yang seperti ini, dan Anda tertarik untuk menjalankan kekristenan seperti kami. Bahkan mungkin Roh Kudus jamah hati saudara untuk tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang mengeraskan hati yang ujungnya menuju kepada kebinasaan itu. Bergabung bersama dengan kami, kita akan bertumbuh bersama di dalam pelayanan ini, mendapatkan didikan, tuntunan, nasihat, bahkan teguran. Hubungi nomor-nomor WA pada deskripsi video-video saya. Kami akan menghubungi Anda dan bergabung di dalam pemuritan di TRC. Nah, ini pesan penting yang saya hendak sampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan video saya, termasuk para sahabat saya, supaya kita mengerti
untuk terus kita membangun apa yang sudah kita mulai dari ada yang 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Jangan mengeraskan hati. Orang-orang yang mengeraskan hati, tadi saya sudah katakan, gak jadi apa-apa. Saya bilang baca Alkitab, tidak memiliki kerendahan hati untuk membuatkan laporannya, tidak memiliki kerendahan hati untuk dituntut berdoa, malah memberontak. Tidak akan berubah dalam kehidupannya, tidak akan menemukan panggilannya di dalam Tuhan, dan orang seperti ini cenderung menuju kepada kebinasaan. Kita kan sudah saksikan tentang kesaksian neraka, sangat mengerikan. Bahkan akhir-akhir ini saya sering menonton di YouTube juga tentang kesaksian neraka, dan itu sangat membuat saya gentar gitu. Kalau ada orang yang berpikir bahwa kok kayaknya bicaranya tentang neraka melulu gitu ya. Nah, kalau saja Tuhan tidak berbicara tentang neraka di dalam firman Tuhan, tentu saya tidak akan berbicara tentang neraka. Tetapi karena ada dasar firman Tuhan dan itu bagian daripada pengajaran Tuhan, maka saya jadikan itu peringatan bukan cuma untuk diri saya sendiri, tapi juga kepada setiap orang yang saya layani dan juga mendengarkan video saya. Ayo kita terus memperbaiki, mengupgrade kualitas hati kita. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Sebab orang yang mengeraskan hati tidak berkenan kepada Tuhan, itu adalah bagian daripada hidup di dalam daging yang dimana Tuhan tidak berkenan atasnya. Dan orang yang hidup dengan mengeraskan hati, itu jalannya menuju kepada kebinasaan. Orang yang juga mengeraskan hati tidak akan pernah bisa dibentuk. Sementara firman Tuhan berkata bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Nah, kiranya apa yang menjadi peringatan pada video kali ini semakin meneguhkan pesan pada rekomendasi video sebelumnya. Dan sekali lagi saya ulangi untuk kita semua di TRC, bedanya dengan pelayanan lain atau dengan praktek kekristenan kita sebelumnya atau kekristenan mayoritas, bahwa kita menjadi pelaku apa yang kita dengarkan. Jangan kita menjadi penipu. Kalau kita belajar hari ini supaya tidak mengeraskan hati, yuk langsung diresponi. Dan terlebih tadi pesan saya kepada saudara yang ada di pemberitaan awal, supaya kiranya jangan diam-diam aja sama seperti sikap orang ahli Taurat yang tahu yang baik tapi dia no action gitu ya. Saya berharap untuk absensi monitoring pembacaan Alkitab yang akan datang, semakin banyak kita yang berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari untuk kebaikan kita, untuk perkembangan rohani kita, dan juga untuk keselamatan jiwa kita. Nah, ini saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, kiranya menjadi berkat dan motivasi untuk kita sekalian. Kita akan jumpa lagi nanti pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.